Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Danu Satria, guru seni budaya dari SMP Negeri 6 Semarang. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi tentang musik ensemble. Setelah mengikuti video ini, diharapkan anak-anak dapat mengerti konsep dasar dari musik ensemble. Dan yang kedua, yang pasti, anak-anak dapat bermain musik ensemble. Apa sih musik ensemble itu? Dan seperti apa contoh permainannya? Untuk mengawalinya, saya akan menerangkan dulu apa itu musik ensemble. Musik ensemble itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah rombongan musik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa musik ensemble adalah kegiatan bermain musik secara bersama-sama menggunakan beberapa alat musik dan memainkan lagu dengan aransemen yang sederhana. Musik ensemble itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu musik ensemble sejenis dan juga musik ensemble campuran. Musik ensemble sejenis artinya adalah kita bermain musik secara bersama-sama menggunakan satu jenis alat musik. Contoh, ensemble recorder, ensemble pianika, bahkan ensemble gitar. Sedangkan ensemble campuran artinya adalah kita bermain musik secara bersama-sama menggunakan berbagai alat musik yang di dalamnya meliputi harmonis, melodis, dan ritmis. Hampir mirip seperti bermain band. Selanjutnya ada klasifikasi alat musik berdasarkan dari sumber suaranya. Yang pertama ada idiofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber suaranya dari bahan dasarnya. Contohnya ada gong, nong, charon, dan angklung. Yang kedua ada membranofon, yang artinya alat-alat musik yang sumber suaranya dari bahan kulit. Contohnya ada kendang, rebab, dan segala macam yang ada di rebana. Selanjutnya ada aerofon, alat-alat musik yang sumber suaranya dari udara. Ada saksofon, ada recorder, ada suling, dan juga pianika. Yang berikutnya elektrofon, alat-alat musik yang sumber suaranya dari listrik. Bisa tahu ya, contohnya paling jelas yaitu keyboard. Dan yang terakhir kordofon, alat musik yang sumber suaranya dari dawai. Ada biola, ada cello, dan juga ada gitar. Selanjutnya klasifikasi alat musik berdasarkan dari cara memainkannya. Yang pertama dengan cara dipukul. Contohnya meliputi ada kendang, ada kajon, ada juga drum. Kemudian secara digesek, ada contohnya biola, cello, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Ada sekso, ada recorder, ada suling, dan juga ada pianika. Selanjutnya alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan ataupun digoyangkan. Digoyangkan. Tahu ya contohnya pasti ya? Ya, betul sekali, angklung. Dan yang terakhir, alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Ada ukulele, ada bass, ada kontrabas, dan yang terakhir ada gitar. Selanjutnya, alat musik berdasarkan dari fungsinya. Yang pertama, alat musik ritmis. Tugasnya adalah mengatur tempo dan juga membuat irama. Contoh alat musiknya ada drum, kajon, kendang, bahkan mungkin bisa meja. Yang kedua, alat musik harmonis. Tugasnya adalah sebagai alat musik pengiring bernada. Contohnya bisa piano, bisa gitar. Dan yang terakhir adalah alat musik melodis. Tugasnya adalah sebagai pembawa melodi. Contoh alat musiknya ada pianika, ada recorder, ada biola, mungkin juga bisa gitar, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana cara bermain musik ensemble. Saya akan mencontohkan permainan musik ensemble hanya menggunakan gitar. Karena menurut saya gitar di sini agak istimewa ya, karena dia bisa berperan sebagai melodi, bisa berperan sebagai harmonis, dan juga yang paling istimewa bisa berperan sebagai ritmis. Nah, jadi di sini konsepnya akan seperti ensemble sejenis, tapi akan saya lakukan secara ensemble campuran. Seperti apa contohnya? Silakan disimak. Untuk partiturnya nanti akan saya tampilkan di sebelah sini. Nah, di sini akan saya konsep permainan gitarnya menjadi 5 bagian. Melodi 1, melodi 2, arpeggio,
strumming, dan juga yang terakhir ritmisnya. Saya akan demonstrasikan permainannya secara satu persatu. Nanti di akhir akan saya tunjukkan bagaimana jika kelima permainan tadi digabungkan menjadi satu.
Tadi sudah saya contohkan setiap permainan masing-masing gitarnya, dan kemudian juga sudah saya contohkan juga bagaimana gambarannya jika kelima permainan tadi digabung menjadi satu. Kira-kira menurut kalian susah apa gampang? Ya sebenarnya semuanya kembali ke diri sendiri ya. Kalau kalian mau berusaha, mau latihan, pasti bisa. Nah, demikian materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, dan share video ini kepada keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.